Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi TM3, yaitu Sales Forecasting atau Ramalan Penjualan. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Ulfa Puspitasari dengan NIM akhir 183 dari kelas Penganggaran Perusahaan G, Prodi S1 Manajemen, UPN Veteran Jakarta. Video presentasi ini dibuat guna memenuhi nilai UCP 3 mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Ibu Dewi Cahyani Pangestuti SEMM. Materi yang akan saya bahas kali ini memuat tentang pengertian peramalan penjualan, fungsi peramalan penjualan, faktor-faktor penting dalam peramalan penjualan, manfaat peramalan penjualan, hubungan forecast dengan rencana, dan yang terakhir adalah metode peramalan penjualan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu sales forecasting. Ada beberapa pengertian mengenai peramalan penjualan, di antaranya, yang pertama, peramalan penjualan adalah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Yang kedua itu, peramalan penjualan adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Dan pengertian yang terakhir adalah peramalan penjualan adalah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Selanjutnya, fungsi sales forecasting. Fungsi perkiraan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Menurut Heiser dan Render, perkiraan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini, di masa lalu, saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Perkiraan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasinya. Dan fungsi sales forecasting yang terakhir yaitu perkiraan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Faktor-faktor penting dalam sales forecasting. Berikut merupakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi sales forecasting. Yang pertama itu ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi umum seperti inflasi dan resesi berdampak cukup besar pada penjualan. Manajer perusahaan harus mempelajari secara menyeluruh tentang perubahan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi untuk meramalkan penjualan yang lebih akurat. Kemudian ada demografi konsumen. Demografi konsumen seperti usia, jenis kelamin, dan juga pendidikan serta pekerjaan harus dipertimbangkan sebelum memproyeksikan permintaan barang dan jasa tertentu. Kelompok sosial seperti keluarga atau lingkungan pertemanan juga mempengaruhi perilaku pembelian individu. Faktor yang ketiga yaitu ada pesaing atau kompetitor. Ada beberapa pesaing di pasar yang berurusan dengan jenis produk dan layanan serupa. Oleh karena itu, tim pemasaran harus mempelajari strategi penetapan harga, desain produk, peningkatan teknologi, skema promosi, kampanye iklan, dan lain-lain. Faktor yang keempat ada perubahan strategi perusahaan. Perubahan dalam perusahaan juga dapat memengaruhi penjualan, seperti perubahan kampanye periklanan, skema promosi, dan kebijakan harga dapat membawa perubahan yang signifikan pada angka penjualan. Manfaat dari sales forecasting. Yang pertama itu dapat memprediksi masa depan bisnis. Yang kedua itu memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memudahkan saat proses meminjam uang. Ada kalanya perusahaan membutuhkan pinjaman uang untuk menjalankan suatu proyek.
suatu proyek perusahaannya atau bisnisnya. Nah, biasanya para peminjam uang akan memberikan pinjaman jika transparansi dari perusahaan jelas dan detail. Misalnya, informasi terkait bisnis di masa depan, penjualan, bisnis produksi, dan lain-lain. Yang keempat itu ada menjaga kondisi keuangan. Bahasan selanjutnya yaitu hubungan forecast dengan rencana. Peramalan forecasting merupakan alat bantu yang sangat penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen seperti berasal dari ekonomi nasional, pemerintah, pelanggan, dan pesaing. Dari peramalan inilah suatu perusahaan dapat melakukan suatu perencanaan dan pengambilan suatu keputusan yang dirasa tepat. Forecast adalah peramalan apa yang terjadi pada waktu yang akan datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi, sudah jelas ya perbedaan antara forecast dengan rencana dan apa hubungannya forecast dengan rencana. Jadi, forecast adalah peramalan apa yang akan terjadi, tetapi belum tentu bisa dilaksanakan oleh perusahaan. Metode sales forecasting. Selanjutnya terdapat metode dalam sales forecasting. Metode tersebut terbagi menjadi 3, yaitu metode peramalan kualitatif, metode kuantitatif, dan metode khusus. Di sini saya akan menjelaskan metode peramalan kualitatif terlebih dahulu. Forecast berdasarkan pendapat atau judgment method digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Jika pendapat dari ketiga bagian di atas itu kurang, seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, dan pendapat para ahli itu kurang, maka perusahaan perlu meminta pendapat dari konsumen dengan cara melakukan survei atau penelitian kepada konsumen. Selanjutnya ada metode kuantitatif atau statistik method. Peramalan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Berikut ini beberapa metode peramalan dengan menggunakan pendekatan statistik. Yang pertama itu ada menggunakan pendekatan tren bebas, metode tren bebas. Yang kedua ada metode tren setengah rata-rata atau yang biasa disebut dengan semi-average. Yang ketiga itu metode tren matematis. Metode tren matematis ada terbagi lagi menjadi metode moment, metode least square, dan metode regresi. Selanjutnya ada metode khusus. Metode khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis. Analisis yang digunakan yaitu analisis market share, analisis produk line, dan juga analisis pengguna akhir. Di sini ada contoh soal metode tren bebas. Perusahaan makmur sejahtera yang bergerak di bidang garmen memiliki data penjualan selama 6 tahun terakhir sebagai berikut. Perusahaan meminta Anda membantu proses peramalan penjualan untuk tahun 2022 dengan metode tren bebas dan berikan penjelasan Anda. Di sini di soal sudah tertera tabel penjualan tahun 2015 sampai 2021. Nah, dari tabel ini dibuat menjadi grafik seperti ini. Di grafik metode tren bebas ini, kita bisa melihat titik-titiknya itu membentuk tren trennya naik. Jadi dapat disimpulkan dari grafik di samping, bila asumsi yang disebutkan sebelumnya terpenuhi, maka dapat diramalkan bahwa penjualan perusahaan makmur sejahtera untuk tahun 2022 akan meningkat melebihi pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, gambaran
Gambaran tentang berapa angka besarnya penjualan perusahaan makmur sejahtera pada tahun 2022 dan seterusnya tidak dapat diprediksi atau diperoleh dengan metode tren bebas ini. Untuk memperoleh hasil peramalan yang lebih akurat, pada umumnya metode tren bebas ini dilanjutkan dengan analisis yang dapat menunjukkan hubungan antara data penjualan dengan waktu. Selanjutnya ada contoh soal metode tren semi-average. Perusahaan giat berusaha yang bekerja di bidang garmen memiliki data penjualan selama 6 tahun terakhir sebagai berikut. Perusahaan meminta Anda membantu proses peramalan penjualan untuk tahun 2022. Berikut ada tabel penjualan tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, untuk mencari rata-rata, kita bagi dulu. Untuk menggunakan metode trend semi-average, kita bagi dulu tahunnya menjadi kedua kelompok, karena ini kelompoknya ada 6, yaitu genap, maka kelompoknya dibagi menjadi 3 dan 3. Nah, kita mencari rata-rata pertama, 755.000 itu didapat dari jumlah penjualan kelompok pertama. Didapat hasilnya 251,66. Kemudian rata-rata kedua itu jumlah dari penjualan pertama, jumlah dari penjualan kelompok kedua, jumlah dari total dari penjualan kelompok kedua dibagi 3, hasilnya 361,66. Nah, kita bisa dapat A itu merupakan rata-rata kelompok pertama, yaitu 251,66. B sama dengan rata-rata kelompok kedua dikurang rata-rata kelompok pertama dibagi N, yaitu dapat hasilnya 36,6. Kemudian, hasil ini dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX. 5 ini didapat dari sini, karena X tahun 2021 itu 4, maka X 2022 akan menjadi 5. Kemudian dijumlahkan dan hasil akhirnya adalah 434,66. Jadi, proyeksi penjualan tahun 2022 adalah 434,66. Contoh soal metode trend moment. PT Sepatu Bata memiliki data penjualan selama 6 tahun terakhir sebagai berikut. Perusahaan meminta Anda membantu proses peramalan penjualan untuk tahun 2022. Penjualan 2016 sampai 2021. Ya, ini sudah ada tabelnya. Pertama-tama, kita mencari koefisien A dan B dengan menggunakan persamaan berikut ini. Sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Kemudian sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Selanjutnya, persamaan-persamaan yang terbentuk dapat dicari penyelesaiannya melalui metode eliminasi ataupun metode substitusi. Nah, kita masukkan dulu sigma Y. Sigma Y sama dengan 7.840.000 sama dengan 6. N-nya itu 6 dikali A ditambah B dikali sigma X-nya itu 15. Sigma X itu 15. Dan sigma Y itu 7.840.000. Nah, kedua, koefisien yang kedua ini kita cari sigma XY yaitu 20.265.000 sama dengan A dikali 15. 15 itu X. Sigma X 15 jumlah dari X ini. Kemudian ditambah B dikali 55.
Kemudian ini dikali, kita menggunakan metode eliminasi. Dan didapat B sama dengan 38.000. Kemudian kita menggunakan metode substitusi. Kepersamaan yang ini. Metode substitusi didapat hasilnya 1.200.000, 1.200.000, 1.211.666,66. Kemudian kita masuk ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Dan didapat hasil akhirnya 1.439.666,66. Jadi, peramalan penjualan pada tahun 2022 adalah 1.439.666,66. Soal selanjutnya yaitu contoh soal metode analisis market share. Peramalan penjualan dengan metode khusus analisis industri dengan data penjualan perusahaan sepatu bata dan total penjualan industri selama 5 tahun terakhir sebagai berikut. Berdasarkan data di bawah, hitunglah A. Proyeksi penjualan industri tahun 2022, B. Proyeksi market share perusahaan sepatu bata tahun 2022, C. Proyeksi penjualan perusahaan tahun 2022. Di sini juga terdapat tabel penjualan tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, kemudian kita akan membuat tabel ini dulu. Tabel yang berisi Y, yaitu penjualan industri, tabel yang berisi X, XY, dan X kuadrat. A. Proyeksi penjualan tahun 2022. Kita bisa cari A sama dengan sigma Y dibagi X, yaitu hasilnya 1.142.100, B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 121.500. Persamaan tren pada tahun 2022 ini dapat dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX kuadrat. Ke persamaan Y sama dengan A plus BX. X-nya itu nanti 3. Jadi didapat persamaan tren pada tahun 2022. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, itu yang B, proyeksi market share tahun 2022. Proyeksi market share didapat dari penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100.000. Dikali 100%, maaf. Dikali 100%. Hasilnya berikut ini. Kemudian proyeksi penjualan industri. Kita buat tabel ini dulu, lalu bisa dicari A-nya. A-nya itu didapat dari sigma Y dibagi N. Hasil ini. Yang B itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat, hasil ini. Maka kemudian angka-angka ini dimasukkan ke persamaan tren Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 27,6 ditambah minus 0,2X. Proyeksi market share adalah hasilnya 27%. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Sekian pemaparan materi TM4 yang berjudul Sales Forecasting yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.